Semua yang tinggal juga yang hilang, seberapapun absurdnya pasti ada makna. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya kita pilih menyerah. Itu memang paling mudah. Untungnya ku pilih yang lebih susah. Bentar matiin lagu dulu ya teman-teman. Lagi seneng banget sama lagunya Bernadia yang apa judulnya, untungnya hidup terus tetap berjalan ya kalau nggak salah teman-teman ya. Baru sampai kantor, saya baru sampai kantor teman-teman. Sampai lupa nyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Seperti biasa, saya sampai kantor selalu berdiam diri dulu dan minum obat antidepresan. Nah, kenapa sih seneng banget minum obat antidepresannya tuh di dalam mobil gitu? Jadi ya gimana ya, namanya penyakit gangguan kejiwaan itu masih banyak dianggap sebagai satu penyakit yang tabu untuk diceritakan atau mungkin juga memalukan gitu ya teman-teman ya. Dari diri saya sendiri sebenarnya saya tuh nggak malu gitu ya, sama sekali tidak malu untuk apa ya, untuk diketahui orang-orang bahwa saya menderita anxiety disorder. Makanya saya iseng banget gitu bikin video dan upload di YouTube. Tapi saya tuh cuman berpikirnya tuh ketika saya minum obat gitu, terus di depan banyak teman-teman gitu di ruangan. Terus ada yang tahu, terus nanya gitu kan, minum obat apa mbak gitu. Terus saya bilang minum antidepresan gitu. Saya nggak terbayang sih reaksi teman-teman saya gitu. Nah, memang nggak banyak sih, nggak banyak orang yang tahu ya, nggak banyak dari teman-teman saya. Mungkin yang tahu tuh hanya teman saya tuh yang dekat banget, yang bestie banget, yang udah bisa ceritanya lebih sedikit lebih dalam gitu. Bahkan keluarga juga nggak tahu nih, adik kandung saya tuh entah tahu entah nggak kalau saya lagi konsumsi obat antidepresan gitu. Tapi kalau saya ada sakit kayak cemas gitu, mungkin udah tahu ya karena mama saya juga pasti cerita gitu. Nah, kemarin juga waktu sebelum berobat juga mama saya juga bilang gini, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah udah sehat, terakhir kontrol, nggak usah minum obat lagi gitu kata mama. Karena ya biar di manapun ya, di belahan dunia manapun yang namanya orang tua pasti akan sedih kalau anaknya sakit gitu. Terlebih ini sakitnya kan sakit yang tidak seperti sakit-sakit biasa, yang flu atau yang cuma radang gitu ya. Emang sangat apa ya, orang-orang awam tuh pasti nggak akan sampai untuk mencari-cari informasi mengenai obat-obatan antidepresan gitu. Saya sendiri juga karena saya menderita anxiety disorder dan saya kontrol ke dokter, saya dapat obat-obat antidepresan dan obat anti cemas, obat penenang seperti itu ya. Itu saya jadi sering cari-cari informasi gitu. Saya bilang ke mama, mah kayaknya tuh nggak bisa kalau baru sebulan itu terus udah diputus obat mah, karena nanti ketika tiba-tiba di stop gitu langsung nggak minum lagi, takutnya nanti ada gimana ya, gejala putus obat gitu saya bilangnya sih, karena saya pernah baca di satu forum gitu, forum diskusi gejala putus obat gitu, terus tiba-tiba sakit cemasnya tuh apa ya, datang lagi dan itu lebih parah dari sebelumnya gitu. Saya ceritain ke mama saya seperti itu. Nah, ya memang pastinya ya itu bikin orang tua saya sedih gitu. Cuma ya udah, saya tuh meyakinkan ke orang tua saya, ke
Kalau suami sih nggak usah diyakinkan ya, karena suami pasti udah tahu, udah pernah ngobrol juga sama teman-temannya yang tenaga kesehatan, dokter dan perawat gitu. Memang banyak perempuan bekerja dan tinggal di perkotaan itu banyak kok yang sakit seperti saya gitu. Jadi suami saya paham gitu. Nah, tapi saya meyakinkan tuh ke orang tua saya gitu, ini pasti nanti paling nggak kalau pengobatannya berjalan dengan sangat baik, optimal bekerja si obat itu dalam waktu 3 bulan mah konsumsinya, kalau nggak ya 6 bulan gitu. Dan alhamdulillah kan dengan adanya konsumsi obat itu kan saya menuju pulih ya teman-teman gitu. Obat dan perubahan pola hidup dan pola sikap. Nah, kalau saya sendiri tuh prinsipnya ya udah manut aja gitu sama dokter, karena dokter kan yang lebih paham, yang lebih menguasai ilmunya. Kuliahnya kedokteran aja udah mahal, tambah lagi spesialis gitu, itu udah mahal banget. Ya udah kita percaya aja sama dokter yang udah meriksa kita holistik gitu kayak gimana. Ya udah disuruh minum obat ini, nurut aja gitu kalau dari saya sih ya. Dan sekali lagi saya bilang saya itu nggak malu ya, orang kalau lambat laun akhirnya pada tahu gitu kalau saya tuh ada anxiety disorder. Sekarang saya mulai spill sedikit-sedikit gitu kalau di status WA gitu. Kadang saya sekarang udah berani menunjukkan foto gitu ya, foto sebadan gitu. Terus saya kasih caption, berat badan turun, badan jadi menipis karena anxiety disorder gitu. Nah, gimana ya, itu tuh kayak mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan tuh mengedukasi sedikit-sedikit gitu loh. Saya nggak berharap ada lebih banyak orang yang menderita seperti saya ya, itu tuh nggak enak banget gitu, tersiksa banget pura-pura baik-baik aja gitu. Kayak saya nih misalnya bekerja harus tetap bekerja di saat saya belum mengkonsumsi obat antidepresan, dan itu saya harus ketemu sama orang, padahal ketika cemas saya masih sangat mendominasi. Saya tuh ketemu sama orang aja takut, saya ngelihat teman-teman saya aja takut, saya rasanya mau roboh terus, mau jatuh terus, tapi ya nggak jatuh-jatuh gitu. Cuman itu apa ya, sensasi orang panik cemas itu emang seperti itu gitu. Jadi nggak apa ya, mudah-mudahan tuh mungkin dari video-video remeh atau dari status-status WA yang ya entahlah ada yang baca apa enggak, ya mudah-mudahan ada sedikit yang bisa diambil gitu. Orang jadi sedikit lebih sadar bahwa gangguan kejiwaan tuh nggak selalu orang gila yang ODGJ di jalan-jalan atau orang-orang yang skizofrenia kayak gitu ya. Ya ada loh, ada yang namanya gangguan cemas, psikosomatik, itu tuh juga termasuk gangguan kejiwaan gitu. Nah, saya juga nggak tahu sebenarnya ada nggak sih keluarga saya ataukah teman-teman saya atau siapapun yang mengenal saya tuh yang sempat melihat YouTube saya ini atau mungkin subscribe. Saya juga nggak tahu, saya nggak pernah berusaha untuk mencari tahu, karena dari awal memang saya bikin video itu tujuan saya ini media gitu, media untuk saya meluapkan gitu apa yang sebenarnya saya rasakan, dan apa ya, perbaikan demi perbaikan gitu. Setiap harinya selalu saya berusaha untuk sharing, mudah-mudahan ketemu gitu ada teman-teman yang mungkin sedang dalam posisi seperti saya, ngelihat video saya, ya udah kita sama-sama gitu, kita nggak sendirian kok, ada juga yang seperti saya gitu. Biar apa ya, ini juga kayak memotivasi saya lagi gitu, biar kondisi saya tuh nggak yang udah maju terus nanti stagnan atau nauzubillah min zaliknya sampai mundur gitu ya. Saya berusaha buat oh iya, saya udah pernah upload video yang sudah di tahap semaju ini, oh iya ntar lebih maju lagi, ntar lebih baik lagi gitu. Nah, kondisi saya tuh ya alhamdulillahnya memang membaik gitu. Diberitahu kan sama dokter di awal-awal saya mau konsumsi itu memang si antidepresan dengan merek sertralin itu
itu memang memberikan efek optimal itu setelah paling cepat itu dikonsumsi selama 2 minggu atau bahkan bisa juga lebih gitu. Karena mungkin dosis yang dikasih ke saya itu dosis yang sedikit ya teman-teman. Saya tuh ngerasain 2 minggu tuh alhamdulillahnya memang wah jauh banget berkurangnya, nggak pernah datang lagi panic attack. Tapi masih ada kayak masih kadang-kadang ya pandangannya tuh nggak nyata gitu, cuma gejala cemas tapi nggak parah banget, saya masih bisa menguasai diri saya sendiri. Tapi setelah 4 minggu pemakaian, wah itu udah ngerasanya tuh kayak PD saya tuh udah bangkit lagi. Dan bahkan setelah dikurangi dosis yang obat anti cemas atau obat penenangnya itu, saya juga nggak ngerasa kayak takut kambuh atau gimana gitu. Saya kan memang udah obat yang Clobazam, obat anti cemasnya itu memang sudah dikurangi dosis ya. Hasil kontrol kemarin juga tambah dikurangi lagi gitu dosisnya. Ya saya yakin itu memang proses membaik dan memang kan harus pelan-pelan, nggak bisa langsung udah stop gitu, harus ada apa ya istilahnya tuh kalau nggak salah tapering off ya, dosis dikurangi pelan-pelan sampai nantinya lepas sama sekali ya gitu ya teman-teman ya. Dan memang apa ya, saya tuh ngerasain awalnya saya turun berat badan 7 kilo tuh, mikirnya ya ampun, ya iya sih memang saya waktu masih cemas saya tuh nggak bisa makan gitu, takut makan tuh nanti salah, nanti jadi sakit lagi lambungnya atau gimana. Terus kan saya pulang ke rumah orang tua saya mikir di rumah orang tua saya tuh makanan enak-enak selalu tersedia dan selalu saya makan, semua yang ada tuh ya saya cemilin, saya makan. Dengan PD-nya saya nimbang ternyata malah turun lagi sekilo dalam waktu 2 minggu ini gitu. Terus apakah saya takut? Oh enggak, saya enggak takut lagi, saya enggak mikir macam-macam lagi, justru saya mikirnya gini, sekarang saya tuh udah paling tidak Sabtu Minggu itu saya jalan pagi ya, jalan cepat gitu sama bapak saya. Terus karena memang ada saya nempatin rumah itu di kamar atas ya, otomatis saya bolak-balik naik turun tangga tuh sehari bisa 8 kali gitu kan. Ya saya juga positive thinking lagi gitu. Oh, ini tuh yang berkurang adalah lemak gitu. Bukannya karena saya sakit apa lagi nih yang terus saya sakit gitu. Itu si obat itu akan efeknya tuh menormalkan kembali saraf-saraf kita, saraf-saraf otak itu ya teman-teman ya. Jadi kita berkurang si cemasnya, nggak pernah datang lagi si serangan paniknya gitu. Jadi kita bisa berpikir lagi dengan logis gitu teman-teman. Makasih ya teman-teman yang udah nonton. Pokoknya semangat terus buat teman-teman yang sedang mengalami anxiety disorder. Sehat-sehat juga selalu buat teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.